Saudara selamat pagi, pripun kabaripun? Amin, puji Tuhan. Saudara, di tengah kita ada tamu-tamu yang luar biasa. Kemarin saya bilang Ibu Dewi, kita akan kedatangan tamu orang Belanda, saya gitu. Lalu Ibu Dewi, apa Ibu Ata? Oh bukan, kalau Ibu Ata pasti saya tahu, saya kasih nama. Ini anak rohaninya Ibu Ata. Ibu Dwi Asmara, dan silakan berdiri, dan anaknya Michelle. Ini dia, kasih tepuk tangan yang baik ya. Jauh-jauh dari Belanda, saudara. Dan di tengah kita ada Sis Amung juga, silakan berdiri, dari Jakarta. Iya. Puji Tuhan, kebanggaan. Ya, sebentar nanti akan ada kesaksian yang luar biasa. Tapi pagi hari ini saya akan menyambung perbincangan kita masih mengenai buah, yaitu bagaimana kita ini hidup dipenuhi oleh siapa? Dipenuhi siapa kok saudara nggak ngerti? Ruah? Kayaknya makannya belum padat nih, ditanyain jawabnya bingung. Nah, saudara, saat kita dipenuhi Ruach HaKodes, maka kita akan belajar untuk menghasilkan buah. Ya, kita tidak manggrok, tidak bingung, tidak ngerjain apa-apa, tetapi setiap anak Tuhan, setiap orang yang dipenuhi oleh Ruach HaKodes ini harus menghasilkan buah. Hari-hari harus ngeden menghasilkan buah. Saudara, ngedennya jangan ngeden emosi ya, tapi ngedennya ngeden keluar yang baik. Waktu-waktu lalu saya sudah kasih gambar banyak perumpamaan mengenai bagaimana buah yang bagus. Yang terakhir saya khotbah, ada yang ingat nggak buah apa? Buah seger, super, wah top itu ya, buah super. Nah, buah super itu seperti apa hasilnya dalam kerohanian? Murid Yesus akhirnya apa? Martir, ya, martir. Mereka berjuang untuk kerajaan surga, mereka berjuang untuk Yesus sampai mati. Ingat contohnya siapa yang ke India? Santo Thomas. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana menghindari buah busuk. Ya, menghindari buah yang buruk, yang busuk, agar tidak dihasilkan dari kehidupan kita. Karena saat yang diharapkan adalah buah yang super, tetapi di dalam ujian tidak selalu kita mengeluarkan buah yang baik. Seperti yang saya sampaikan bahwa ada pohon yang belajar berbuah, jadi belum tetap buahnya, baru berbuah sedikit, nggak merah, kecil, kecut, mejen, ya. Tetapi itu baru belajar, terus rontok, belum bisa dinikmati, ya. Kemudian belajar lagi, ya. Di sini saya yakin saudara mulai belajar untuk menghasilkan buah, walaupun awalnya anyel. Ya seperti Ibu Bejo, mana Ibu Bejo? Itu dia Ibu Bejo. Beliau dulu buahnya busuk, pecut, buahnya emosi keluar buahnya. Tapi kemudian dalam pemuridan, ya, udah berapa tahun Bu Bejo? Wih,
4 tahun buahnya sudah kelihatan. Orang kelihatan tapi buahnya mulai manis, gak bales. Ya, saya akan panggil Ibu Dwi yang punya kesaksian luar biasa. Buahnya ndemben wis sepet, wah bosok, kemudian mengeluarkan buah yang indah. Ya, kasih tepuk tangan lagi. Shalom, Bapak Ibu. Luar biasa, saya sangat bersuka cita dapat hadir di A Bright Community Church. Luar biasa, terima kasih Ibu. Beliau adalah mentor, mentor dari mentor saya. Dan sebagaimana Ibu Meglin tadi menyampaikan, saya adalah anak rohani Ibu Ata, saudara kembar dari Ibu Meg. Ya, saya mengenal Ibu Meg, bertemu dengan Ibu Meg itu tahun 2009 bulan November, jadi 16 tahun yang lalu. Dan saya menjadi murid 10 Mei 2010, jadi sudah 15,5 tahun. Kalau Ibu Bapak lihat saya di sini sudah banyak senyum. Ya, dulu saya itu kecut sekali. Hidup saya penuh kepahitan, saya sangat dendam, dan ketika saya berjumpa dengan suami saya, dia itu memberikan semuanya kepada saya ambil otoritas sebagai ratu di dalam rumah. Jadi saya ini orang Jawa, ya. Kalau Ibu Meg mengatakan aku wong Solo, saya orang dari Kota Malang, saya bukan wong Malang, ya. Nasib saya bagus, nasib saya ditentukan oleh Tuhan. Jadi meskipun saya kecil, saya dulu nggak sebesar ini, saya berat badan saya 45 kilo, 43, 45, sekarang sudah naik. Nah, suami saya tingginya 190. Jadi saya 155, dia 190. Tapi saya ini preman. Saya ngancam suami saya, kalau kamu macam-macam, kamu mau tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan artinya kamu masuk mana? Tangan kanan? Kuburan. Tangan kiri masuk rumah sakit. Saya yang kecil, saya yang galaknya minta ampun. Kalau saya marah itu saya diem, nggak 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi berminggu-minggu. Saya diamkan suami saya stres. Ketika saya ikut kelas pemuridan, mulai yang namanya membuat goal. Sebelum membuat goal, dipelajari 10 goal pemuridan KCC. Mengerat carang-carang yang menghambat pertumbuhan. Carang saya banyak sekali. Itu sulit buat saya. Dan ketika saya harus mengerat itu, saya mau keluar dari kelas pemuridan. Kok kebebasan saya dirampas ya? Kok saya harus ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya mau keluar setiap kali. Tetapi apa? Suami saya melihat buah dari perubahan saya. Saya nggak melihat buahnya, saya melihat kehidupan saya kok semakin susah. Jadi suami saya telepon sama mentor saya, Ibu Ata, tolong Dwi jangan sampai keluar dari kelas pemuridan. Jadi meskipun awal-awal saya merasa saya belum menghasilkan buah itu sudah dinikmati oleh suami saya. Melihat saya yang asem, saya bisa tersenyum kalau saya ada maunya. Kalau saya memerlukan sesuatu, minta tas, minta sepatu, minta baju, manis sekali. Tapi kalau tidak, enggak. Jadi di dalam kelas pemuridan saya dibentuk. Tentunya pembentukan ini air mata buat saya. Beberapa kali saya mau keluar, saya mengucap syukur mentor saya itu sangat tekun untuk mendoakan saya, dan tentunya untuk Ibu Meg yang senantiasa juga memberikan kekuatan. Dan saya mengucap syukur waktu bertemu dengan Ibu Meg pertama kali, kalau banyak rekan-rekan ya, banyak murid yang sudah membaca buku Berhasil Karena Iman. Tetapi saya
yang saya baca pertama kali adalah Insanity. Jadi yang Ibu berikan kepada saya waktu di Belgia. Nah, ketika saya baca Insanity, ini apa namanya Insanity, tahu Ibu Bapak? Kegilaan ya buku itu. Saya ini bos. Kalau suami saya ditanya siapa bos di rumah, Dwi. Anak saya ditanya siapa bosnya, saya dan mama. Jadi bos itu apa buat saya? Ketika saya baca Insanity, oh saya ini ternyata bekas orang. Ya, bekas orang. Ini ya sudah tahu ya artinya. Tapi saya mengucap syukur bagaimana saya belajar dari mentor kami, Ibu Meg, yang sangat luar biasa, rendah hati. Saya pun yang dulu tinggi hati, belajar untuk rendah hati. Saya yang banyak sekali mengeluarkan perkataan, saya ini pendendam, ya pendendam sekali. Tetapi dari kelas pemuridan saya belajar untuk yang namanya mengampuni. Dan ketika mengampuni, saya sudah bisa tersenyum. Dulunya susah saya tersenyum, hanya kalau dapat kado, ya. Kado itu hanya berapa sih? Senangnya sehari, 2 hari. Dan saya mengucap syukur anak kami juga sudah menjadi murid. Saya berharap nantinya suami saya pun akan menjadi murid. Terima kasih. Kalau dikasih waktu 1 jam nggak cukup untuk kesaksiannya yang luar biasa. Dan tentunya kami sebagai mentor, kami sangat bangga sekali punya dipercaya murid yang tadinya braok, galak, pendendam, nesunan, nyungut, dan pokoknya macam-macam lah, tetapi bisa berubah menjadi manis. Ternyata buah itu bisa dari bosok, kecut, asem, cili, mengkal, bisa jadi manis. Kasih foto dulu yang foto kami di ini di New York ya. Ini kami di New York, Ibu Dwi ikut juga. Itu suaminya Ibu Ata. Lalu foto satunya. Ini waktu ya ada anak kecil. Ya, itu Michelle waktu kecil sekali. Coba nak sekarang berdiri sekarang tuh gantengnya. Itu saya di mana ya, di Jerman, Belanda. Itu masih kecil sekali. Saya doain anak-anak. Terus ketemu lagi agak gede 2014, itu 2009, 2014, 2020. Ini juga anak murid waktu lalu ya, itu di Jerman 2009 ya. Sekarang sudah besar dan sudah pada berbuah. Puji Tuhan ya. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menghindari penghasilan buah yang buruk dan busuk, agar tidak dihasilkan dari kehidupan kita ya. Sifat buah yang buruk itu, kalau kita ngomong soal buah yang buruk busuk, penting kita untuk mempelajari sifatnya. Tadi Ibu Dwi bilang saya itu pendendam. Nah, kalau ada seperti itu, ya, akar dendam, maka yang keluar busuk, yang keluar bau, yang keluar tidak menyenangkan, yang keluar nggak enak dilihat, ya. Nah, buah yang buruk itu mewakili tindakan dari hasil negatif. Ya, buah yang buruk itu kita produksi loh. Hari-hari saat kita ada ujian, maka kita akan memproduksi. Dari dalam hati, nanti kita akan baca, kita akan memproduksi. Ya, saat kita memproduksi, itu produksinya dari pikiran kita.
Dari apa yang kita tangkap, lalu kita mulai produksi. Saat kita produksi, ada 2, 3, 5 detik untuk kita berrespon, bereaksi. Atau kalau tidak, kita langsung jebret, jawab, langsung bereaksi, reaktif namanya. Lalu ada kalau mau marah, tarik nafas dulu. Nah, jadi mikir dulu, dindep dulu, nggak usah ngomong dulu, lebih baik nggak usah jawab dulu, nggak usah bales. Saya masuk kamar dulu. Perlukah saya marah? Perlukah saya menjawab? Perlukah saya bereaksi? Perlukah saya mengungkapkan perasaan saya? Atau sudahlah, saya pendam saja, saya tanya Tuhan. Nggak perlu. Saudara mau kecut tuh, mau pedes buahnya. Ya, ternyata ada buah pedes kan, cabai. Ada buah pedes banget, cabai Suriname sama cabai India, sama-sama gendut pendek. Pedesnya bukan main. Michelle ini suka pedes, ya ampun pedes banget, kemarin tuh pedes banget, ini anak bule bisa suka pedes. Senang ayam penyet ya nak ya. Wah, ayam penyet sama sambal nggak umum. Kami sudah keringetan, sudah gembrobios, sudah tisu, dia santai aja makan. Ternyata katanya waktu kecil mamanya bikin telur dadar dikasih lombok, lagi berdoa anaknya makan. Pedesan, sekarang jadinya gitu. Nah, ternyata ada buah yang pedas. Jadi kita ngomong itu kita bisa pedas, atau kita asem, atau kita nyindir, nyelekit. Ya, mangga yang mengkal kan. Nah, atau buah yang masih setengah asem, atau buah yang tawar. Ada firman Tuhan, itu sebabnya kita, jikalau kita berbicara, jangan yang tawar, jangan yang hambar. Buah tawar itu pepaya yang mengkal itu loh, nggak ada rasanya. Ya. Nah, atau buah yang manis. Jadi itu produksinya di dalam pikiran kita kelola di dalam hati kita mau keluarin, atau kita sudahlah, saya kelola dulu. Kelola kepentingannya gimana ya? Apakah saya mau menyakiti dia, ataukah saya sudahlah nggak usah. Sudahlah saya mengampuni dia. Sudahlah saya malah akan berbuat baik kepada dia. Nah, itu mulai keluar yang manis. Ternyata bisa. Dari pohon buah yang busuk, yang buruk, bisa menjadi manis. Bisa. Kita kelola, kita proses sendiri dalam kehidupan kita. Nah, bisa saja dalam kehidupan kita ini menghadapi godaan, ujian. Nanti saya akan tunjukkan ujian dan godaannya, ya. Bisa kita menjauh dari Tuhan karena kita jengkel sama orang-orang yang percaya. Bisa jengkel, ya. Nah, penting bagi kita untuk mengenali, mewaspadai kecenderungan yang memungkinkan kita untuk mengarah kepada egoisme. Ya, egoisme kan kalau kita marah, kita dendam, kita suka nyakitin, semuanya hanya untuk aku. Nah, ini buah yang tidak baik. Tetapi, nah, kita perlu mewaspadai perbuatan kita ini, pikiran kita ini, proses yang kita olah di dalam pikiran kita ini, apakah kecenderungannya buruk? Apakah kecenderungannya untuk menyakiti orang, atau untuk mengasihi orang, mengampuni orang,
memberi kebaikan, menunjukkan kebaikan, yang mana itu malah menguntungkan diri kita. Saat saudara lihat pohon yang menyenangkan, ya, saudara pengen metik. Saudara, wow, sis di Roma pernah nggak jalan di jalanan di Roma kalau nggak salah ya? Itu tuh jeruk-jeruk itu di jalan, pohon jeruk yang kuning-kuning, iya nggak? Ya, di jalan. Coba kasih gambar pohon jeruk yang indah sekali. Ya, ini kayak gitu itu di jalan. Ini bukan, ini contoh saja, tetapi di Roma ya, saya 2 kali ke Roma, Rome, kayak gini. Saya sama Bu Atta yang terakhir, yang pertama sama siapa ya, saya lupa, kayaknya Bu Atta juga. Yang kedua sendirian sama Bu Atta, jalan-jalan, ya ampun ini menyenangkan sekali. Ya, di China, di pinggir jalan itu buah-buah leci, rakyat bisa ngambil gratis, ini juga bisa, ya bisa ngambil gratis. Nah, orang kan lihat buah yang enak, buah yang cantik, bagus, wow, muji. Wah, ini pasti manis, pasti seger, pasti nggak ada ulet, pasti menyenangkan. Ya, kalau ngambil dirasa enak, ngambil lagi. Kita ini diumpamakan pohon kan, saudara, sebagaimana yang saya sudah sampaikan berulang kali. Kita diumpamakan pohon dan kita diharapkan bukan untuk kepentingan sendiri, kepentingan orang lain juga. Orang lain melihat saudara, saudara enak gak sih dinikmati? Enak gak sih buahnya diambil? Menyenangkan tidak sih? Atau nyebelin? Ya. Nah, ada gambar perumpamaan 2 pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Right. Nah, kalau kita melihat perumpamaan 2 pohon ini, tentulah ya ini AI, ya, artificial intelligence. Tetapi seperti tadi gambarnya kan ada aslinya ya, lebih indah. Ini agak kurang natural. Tetapi ini adalah perumpamaan di mana yang menghasilkan banyak buah yang indah, dinantikan, bisa dinikmati orang, dijual. Tetapi yang kayak gini siapa yang mau menikmati? Siapa yang mau ngambil? Apa codot pun itu ngambil buah mangga yang enak-enak loh, yang manis. Kalau kita sudah tahu dari kriketi codot itu, wah ini manis mesti. Ya, biasanya saya nggak jijik loh kalau udah dicodoti, dimakan codot itu, saya iris sedikit atasnya, langsung lainnya saya makan. Kalau busuk malah saya buang. Tapi kalau dimakan codot saya nggak jijik, tak singkirin aja. Kehidupan kita tinggal memilih bagaimana kita, orang lain bisa menilai tindakan kita berdasarkan buah yang kita hasilkan. Orang lain tidak usah ngomong, tapi mereka bisa tahu, bisa lihat. Dengan kita fokus menghasilkan buah yang baik, maka dengan perlahan kita dapat menyingkirkan buah yang buruk. Kita fokus untuk memproses buah yang baik. Kalau kita prosesnya buah yang baik, misalnya tadinya saudara bikin donat lah ya, bikin donat dengan bahan yang murah, tepungnya sudah kadaluarsa, harganya murah. Aduh, kok orang menikmati nggak enak ya, kok iki apa namanya, kalau nggak mumbul itu
bantet. Tapi saudara pertama, saudara ngeruk keuntungan karena orang belum merasakan, ya toh? Wah, pada datang karena warnanya hijau, merah, kuning, biru, jambon. Wah, nyenengke. Murah, harganya 500 perak. Wah, murah banget. Beli 20. Ya. Mbak, giginya copot. Ini kok ini? Pertama saudara boleh ngeruk keuntungan, tapi orang nggak bakal datang lagi. Berapa kali ada restoran yang begitu, yang wah gambarnya itu bagus, tapi waktu ke sana nggak bakal balik. Beberapa kali nggak balik. Rugi. Karena apa? Ngapusi. Nah, orang biasanya kalau begitu males untuk balik. Tetapi kalau dia mulai, ya wis lah, mari kita mencoba lagi, mari kita perbaiki, bikin promosi yang baru, bikin gambar yang baru, pelayanan yang bagus, dan kemudian sudah tidak mikir beli tepung yang kadaluarsa, tepung yang bagus. Ya harganya harus lebih mahal sedikit. Ya. Tapi saudara mulai produksi, mikirin produksi yang baik. Saudara nggak bakal ngeluarin pohon yang buah yang busuk, yang buruk. Nah, demikian juga kehidupan kita, saudara. Kalau saudara tidak lagi fokus seperti Bu Dwi tadi. Tadinya saya cemberut, tadinya ini ada lagi kesaksiannya yang tiap bulan dia harus beli jaket kulit tiap bulan. Gak tahu kenapa itu tertarik sama kulit. Tiap bulan harus beli. Suaminya kan harus mengeluarkan uang. Dan kalau tidak diturutin bisa ngambek berminggu-minggu. Akhirnya itu kan buahnya busuk. Suaminya tiap bulan mikir lagi, wah wis akhir bulan, iki awal bulan kudu nukok kene tiap bulan. Gak tahu berapa tahun, Bu. Lama sampai jadi murid itu 5 tahun ada. Jadi berapa tahun? 11 tahun tiap bulan beli jaket kulit. Itu bisa jualan ya Bu ya. Bisa jualan toko jaket kulit, bayangkan. Tuntutannya luar biasa seperti itu. Apa bojone nggak ngelus dodo? Tapi setelah pemuridan, dia berhenti total. Datang ke sini nggak pakai kulitnya sendiri. Sudah kulitnya. Nah, dari pohon yang begitu, dia mulai bulan depan, kok nggak ada sounding ya? Suaminya mikir, tiwas deg-degan, kok daerah ngejak aku ya? Orang ngejak naik ke Belgia, wah biasanya beli jaket di kota itu, kok nggak ngejak? Ditunggu lagi. 3 bulan, loh kok tetap nggak ngejak? 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kok nggak ngejak? Makanya suaminya telepon Bu Ata, jangan sampai keluar Dwi, jangan sampai keluar, sebab kalau keluar beli jaket lagi. Ya. Nah, karena sudah tidak memikirkan jaket itu, produksi buah yang buruk udah nggak ada, mulai manis. Buahnya diganti manis. Wah, suaminya senang sekali. Kita akan baca Matius 7 ayat 16 sampai 23. Saya akan baca ayat yang genap, saudara bersama-sama membaca ayat yang ganjil. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah. Kita
bisa mengenal orang dari buah. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? No way. Next. Itu dia. Pohon yang nggak baik pasti buahnya elek. Ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu berbuah yang nggak baik. Ya. Atau dari pohon yang elek keluar buah yang bagus. Next. Jadi intinya, kesimpulannya, dari buahnya lah kamu mengenal setiap kita. Kita mengenal orang-orang di sekitar kita. Dari buah. Gak usah, wah saya dulu kesaksian saya begini, wah saya begini. Gak usah. Dari buahnya. Gak usah ngomong gede. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Stop dulu. Saudara, ini kan tadi kita ngomong tentang buah. Lalu di sini dibilang ayat selanjutnya, loh, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan loh. Mereka enggak semuanya masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya saudara, ini bicara mengenai orang percaya yang tidak menghasilkan buah yang baik. Orang percaya yang tidak menghasilkan buah yang baik, maka mereka boleh saja berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku setiap minggu dulu datang ke ibadah? Bukankah aku ikut doa puasa? Bukankah aku ikut nari di sini? Bukankah aku main musik? Bukankah aku Bukankah aku melayani firman? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati? Tuhan bilang, no. Buah kamu busuk. Gak peduli dengan performance kamu. Tuhan gak peduli dengan performance. Tuhan gak impress dengan karunia. Tetapi di sini kita lihat, Tuhan menginginkan buah yang baik. Berikutnya, pada hari pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. So, berhenti di situ dulu. Jadi buah, ini lebih lagi, buah berhubungan erat dengan masuk tidaknya orang percaya dalam kerajaan surga. Saudara, lihat ini ayatnya tadi. Renungkan sebentar. Tuhan bilang pada waktu itu aku akan terus terang kepadamu. Terus terangnya pada waktu itu, makanya saya omongin dulu di sini, saudara. Saya kasih tahu saudara bolak-balik minggu per minggu demi minggu. Saya ngomong, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita tidak berubah, kalau buah kita busuk dan buruk terus, kita nyepak sana sini, kita nendang sana sini, kita ngumpat terus, kita nggak ngeluarkan buah yang bisa dinikmati oleh orang. Saudara, bisa-bisa Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Tuhan, bukankah aku sudah persembahan? Bukankah aku sudah perpuluhan tiap bulan, Tuhan? Wah, kamu
persembahan bahannya itu hanya nambah nanti di sana upah saudara. Tetapi buah ini harus dihasilkan senantiasa. Kenapa kami sarankan saudara ikut pemuridan? Ibu Dewi, Ibu Ani, Ibu Sarah, ikut pemuridan. Pak Pris, ikut pemuridan. Ibu Bejo, pemuridan 4 tahun. Pakai Zoom. Tadinya Ibu Bejo mudeng mboten? Nggak mudeng. Mic-nya pun masih dibukakan anaknya. Tapi sudah mau keluar berapa kali Bu? Ada beberapa kali ya mau keluar ya. Sama, ternyata murid-murid itu ada yang mau keluar aja. Ternyata berbuah. Nah, saudara, cilaka demi cilaka kalau Tuhan terus terangnya itu nanti. Kalau kita sudah menghadap Dia. Tuhan bilang, aku berterus terang kepadamu, bukan orang yang melakukan ini itu. Wah, cilakanya udah gak ada kesempatan. Tapi saudara, minggu demi minggu ini saya ngomongin saudara, ayo menghasilkan buah, ayo berubah. Lukas 6 ayat 45. Kita baca bersama-sama 2, 3. Orang yang baik Saudara, tahan ayatnya. Orang yang baik mengeluarkan buah yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan buah yang buruk dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, buahnya meluap dari hatinya. Jadi ini melulu soal buah. Ini ayat 45 ya, ayat 43. Kita lihat di sana. Jadi dari ayat 43 dulu 44. Tapi saya baca 45. Ini saya terjemahkan buah. Kita baca ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik. Jadi kita diumpamakan sebagai pohon, ya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang nggak baik. Nah, makanya tadi orang yang baik mengeluarkan buah yang baik dari perbendaharaan hatinya. Pengeluaran saudara apa? Kemarinnya saya ngajar pendeta-pendeta sekitar ada mungkin 70-80 ya. Mengajar pendeta-pendeta. Lalu saya tanya, buahnya apa? Pendeta ada beberapa bilang, asem Bu. Wah, saya bilang jujur luar biasa Pak. Karena kalau kita mengenali buah kita, itu awal perubahan. Oh, aku asem, ya wis bariki aku tak berubah jadi baik. Amin. Ya, puji Tuhan. Di dalam firman Tuhan, buah yang buruk itu selalu berkaitan dengan perbuatan yang negatif. Ya, perbuatan yang negatif. Dan konsekuensinya menimbulkan dosa. Perbuatan-perbuatan dosa, sikap-sikap dosa. Ya. Saya akan memberi contoh dengan cepat yaitu Yudas. Kali ini saya akan memberikan contoh cepat saja. Ya, Yudas itu sudah dimuridkan oleh Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus 3 tahun lebih. Dia diberi kepercayaan sebagai bendahara. Dia pegang duit. Tapi satu kali kita tahu isi hatinya seperti apa. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian.
6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? 300 dinar itu berarti 300 hari kerja. Bayangkan, parfum semahal 300 hari upah buruh kerja. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ini kata Yudas. Next. Melainkan pencuri. Ia sering kita tahu isi hatinya. Ternyata dia nggak peduli sama orang miskin, tetapi dia suka mencuri. Murid sudah jadi murid Yesus, masih suka mencuri. Buahnya busuk. Penghasilan buahnya menjijikkan. Ada gambar coba. Buah yang jijik, busuk. Saudara mau nggak sih dikasih kayak gitu? Ada lagi yang busuk, kumpulan buah busuk. Sudah jamuran, sudah buluan, sudah benyek berair, sudah item-item. Saya tawarkan sama saudara, saya kasih ya 1 kilo ya. Coba saudara bisalah dibikin sirup lah. Katanya ada itu apa, orang-orang jualan yang ada makanan, ada sambelnya pakai tomat-tomat busuk dan lombok-lombok busuk. Jadi saya tawarkan bisa dibikin sambal ya, setruk buat Natal. Gak mau ya, gedek ya, gak mau. Lalu ada contoh lain lagi. Nah, saat Yudas tidak mau berubah, mengikut Yesus tidak mau berubah, maka kalau perbuatan dosa itu terus dia keloni, tidak mau berubah, maka dosa akan menghasilkan maut. Yang kita tahu akhirnya Yudas apa? Sebelum bunuh diri dia apa? Menjual Yesus, menjual gurunya. Ada beberapa murid, sedikit lah, segelintir murid, yang saat ditegur nggak mau, saya tegur nggak mau, ngamuk nesu sama saya, keluar jelekin saya, jelekin betul-betul, gelantar saya, menelanjangi saya di alam roh, gelantar saya, jelek-jelekin saya. Mana ada pemimpin perempuan, mana ada gini-gini, ini. Buahnya kelihatan. Nah, kalau itu masih diopeni, maka akan berbuahkan maut. Saya mendoakan mereka setiap hari, ngasih mereka. Nah, Yudas ini sama Yesus saja, loh, kok ada loh, saya nggak mempan. Saya sampai heran. Ternyata ada gambar lagi, ya buah yang baik itu ada buah yang bisa berdampingan dengan buah busuk. Buah baik dan buah busuk itu bisa, tapi nggak lama biasanya, karena cabangnya udah kropos, udah rusak, ya. Nah, ini bicara mengenai roh ketamakan.
Yudas. Roh ingin kaya, roh cinta diri sendiri. Ya, saat seseorang mencintai uang, saat seseorang tamak, saat seseorang tidak mikirin kepentingan orang lain tetapi kepentingannya sendiri, ini yang terjadi. Hati-hati. Hati-hati dengan roh yang bisa menghasilkan buah yang busuk, hitam, menjijikan, dan nantinya bisa seperti Yudas sampai menjual gurunya. Berikut contoh singkat lagi, Ananias dan Safira. Saudara dengar di sini kan setiap kali. Kalau saya seumur-umur nggak pernah ngasih nama baptis Ananias atau Safira. Ananias ini tidak selalu suaminya Safira, karena ada Ananias yang lain yang baik. Ya. Jadi jangan sampai suami istri dikasih nama Ananias dan Safira. Di sini kan ada Pak Abraham dan dulu ada Ibu Deborah dan Pak Labida, bapaknya Ibu Nani, ya. Jadi pasang-pasangkan begitu. Ini Pak Samuel dan Ibu Dina, ya. Tetapi jangan sampai ada yang Ananias dan nanti kalau saudara dibaptis jangan minta Ananias dan Safira, ya. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai. Ini saya akan ceritakan saja karena kita semua sudah hafal, ya. Bagaimana mereka ini masuk dalam kumpulan murid begitu banyak. Nah, penambahannya murid-murid itu dari 120 nunggu Tuhan di loteng, tiba-tiba tambahnya mereka jadi 3.000. Banyak banget. Saat nambah-nambah kebutuhan kurang. Wah, ini janda-janda nggak dikasih makan, janda-janda kekurangan dan sebagainya. Akhirnya murid Yesus yang luar biasa bernama Barnabas, dia menjual rumahnya. Wow, rumahnya dijual hanya untuk ngasih makan janda-janda. Luar biasa. Kemudian, wah, itu menjadi suatu keinginan buat yang lain juga. Ananias dan Safira juga pengen untuk memberi, lalu mereka menawarkan itu tanah mereka, dan setelah ditawarkan laku, uangnya mereka bilang bebojon, ini kok duitnya oke juga ya, ternyata setelah dijual, ya, setelah jadi duit kok oke juga ya, yuk kita simpen setengah. Langko nek ditekoi Om Petrus piye? Wis ngomong diserahke kabeh, tapi aja ngomong pokoknya dhewe setengah. Mereka bohong. Buah bohong, buah tamak, buah cinta akan uang, buah kepentingan diri sendiri. Dan hamba Tuhan ini nggak bisa dihapusi rupanya. Waktu mereka ngadep Petrus dan mereka bilang, Om, ini seperti Om Barnabas kemarin, kami juga mau menyerahkan uang hasil penjualan rumah tanah kami. Oh ya, langsung scan, titit, Roh Kudus. Ini apa semuanya uangnya? Oh iya, semua. Langsung Petrus bilang, kamu itu mendustai Roh Kudus. Kamu itu dikuasai iblis, saudara. Coba ayatnya, ayat ketiga. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan nahan sebagian dari jumlah penjualan tanah itu? Saudara, saat kita
Mengelola itu kan proses pengelolaan. Kita simpen saja, lalu kita ngomongnya nanti semuanya. Saudara, pengelolaan buah busuk itu dikuasai oleh iblis. Nah, dikuasai oleh iblis. Dan kalau itu hubungannya sama Tuhan, ini Roh Kudus merasa didustai. Dan apa yang terjadi? Petrus ngomong, selama itu uangnya itu belum kamu jual, tanah itu masih milik kamu. Tapi saat kamu jual, kamu sudah memberikannya, berkomitmen memberikannya kepada Tuhan, tapi kamu simpan sebagian. Akhirnya jebret, dia langsung mati. Wah, semua orang ketakutan. Dan kemudian diangkat, kasih kain kapan, kubur. 3 jam kemudian istrinya datang. Unduk. Dia sudah noleh sana sini karena merasa bahwa suaminya sudah dikenal nih, mau memberikan uang dan makan kepada janda-janda. Ditanya lagi, anak muda yang baru ngubur suaminya, tangannya masih kena tanah, masih lepotan kakinya, dan celananya masih kena letok lumpur dan tanah dari kuburan suaminya. Bohong, sepakat, langsung jebret, mati lagi. Ditanya lagi, ngomongnya gitu, akhirnya diangkut. Itu loh 2 anak yang baru ngubur suamimu, baru masuk lagi langsung mati. Saudara, betapa bahayanya jikalau kita menghasilkan buah yang busuk seperti ini. Saya mengatakan ini untuk kita sama-sama menghindari proses penghasilan buah yang busuk. Jangan sampai hidup kita memproses yang negatif, karena saat yang negatif terproses, maka hati kita langsung dikuasai oleh iblis. Saya dengar saudara bahwa saat kita mulai melakukan hal yang negatif, maka alarm di neraka itu merah, wing. Seluruh warga neraka tahu ini jadi target iblis. Seperti ini. Mereka tidak tahu saat mereka mulai memperbincangkan hal yang negatif, mereka mau berdusta kepada Petrus, hamba Tuhan. Ternyata langsung mereka dikuasai iblis. Karena apa? Hatinya tamak. Mereka cinta akan uang dan mereka cinta akan diri sendiri. Pagi hari ini mungkin masih ada saja produksi yang siap akan keluar buah yang busuk. Tetapi mari kita ubah. Mari kita buang proses yang busuk itu, proses yang buruk. Kita buang, kita bilang, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku sudah anyel banget. Aku sudah di sini nih, produksinya sudah buruk, busuk semua, bosok semua, bau semua. Aku minta ampun. Saudara, masih ada waktu. Tuhan masih memberi waktu kepada kita. Kalau ada yang disebut hari ini, kata Ibrani, jangan keraskan hati. Kita sama-sama berdoa. Bapak, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman yang mengajarkan kami bagaimana kami memproses buah yang baik di hadapan Tuhan.
contoh-contoh yang menghasilkan buah yang busuk, yang buruk. Menolong kami untuk menghindarkan kami dari produksi buah yang busuk. Kami rindu di dalam hidup kami ada terus proses buah yang manis, buah yang sedap dinikmati, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang mulia. Hamba berdoa untuk jiwa-jiwa di sini yang sudah mendengarkan firman, dan mereka yang dari jauh-jauh streaming, yang rekaman YouTube, mereka mendengarkan firman. Tuhan berkati mereka. Beri kesadaran di dalam hati mereka agar saatnya jikalau mereka dihadapkan dengan persoalan-persoalan, maka mereka tidak menghasilkan buah yang busuk, tetapi mulai mereka menahan hati, menahan pikiran, menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus yang mengajari kami untuk menghasilkan buah yang indah, yang ternyata hubungannya erat dengan masuk tidaknya kami dalam kerajaan surga, diterima atau ditolaknya kami dalam kerajaan surga, dikenal atau tidak dikenalnya kami oleh Bapa di surga. Hamba berdoa Engkau lindungi jiwa-jiwa ini supaya mereka saat keluar, mereka boleh senantiasa ingat menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hamba selesai berbicara, Ruach HaKodes Engkau akan tuntun mereka untuk hidup menjadi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. To manifest